Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, kembali lagi bertemu dalam seri penelitian kualitatif pajak. Hari ini masih membaca buku Reformasi Pajak bersama dengan Bang Ben. Jadi rekan hebat tinggal pasang saja earplug-nya, beraktivitas sambil mendengarkan materi-materi perpajakan. Check it out. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang ke-9, transformasi kelembagaan. Dalam perjalanan modernisasi pajak atau disebut reformasi pajak jilid 1, ternyata masih ada banyak hal yang dianggap perlu diperbaiki. Beberapa di antaranya adalah proses bisnis yang belum sesuai dengan tujuan reformasi, organisasi yang kurang mendukung, dan sumber daya manusia yang belum bisa memenuhi secara cepat dan efisien kebutuhan wajib pajak. Sebagai contoh, data dan informasi mengenai WP seringkali sulit diperoleh. Kondisi ini tentu menyulitkan wajib pajak mendapatkan informasi terkait kewajibannya. Sebaliknya, petugas pajak tak jarang juga kesulitan melakukan penagihan karena belum ada data yang akurat. Ibarat nasabah bank, nasabahnya belum bisa melihat saldo debit dan kreditnya. Nah, ketika itu kita belum bisa kasih seperti informasi tersebut, kata Robert Pakpahan, Dirjen Pajak, periode 2017 sampai 2019. Kelemahan dalam memberikan pelayanan inilah yang menjadi pendorong reformasi perpajakan jilid kedua. Robert menuturkan DJP harus membangun sistem data yang kuat dan terintegrasi untuk memudahkan WP mendapatkan layanan dan memenuhi kewajibannya, juga memudahkan pegawai DJP melakukan pengawasan dan penagihan. Selain mempersiapkan sistem pintar, DJP juga membuat perubahan di bidang organisasi dan SDM. Mulai dari mempersiapkan SOP, mendefinisikan kembali proses bisnis, sub-sub proses bisnis, sampai melakukan digitalisasi layanan. Untuk memastikan perubahan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, DJP melibatkan banyak pihak eksternal termasuk publik dan wajib pajak. DJP melaksanakan sejumlah survei baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang melibatkan pihak ketiga. Hasilnya bergerak dari yang sangat negatif sampai yang positif. Survei 2005 misalnya menyebut bahwa DJP tidak transparan. Ada juga yang menyebut pegawai DJP sibuk mencari keuntungan. Kemudian, ada juga hasil survei yang menemukan pengurusan pajak masih berbelit-belit. Ketika kantor besar pelayanan pajak WP besar dioperasikan, hasil survei menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan KPP tersebut sudah bagus. Berbagai temuan dalam survei sebelumnya menunjukkan hasil sebaliknya. Temuan ini tidak bisa kami ingkari dan layanan mesti diperbaiki, kata Dedi Rudaidi, mantan sekretaris DJP Sesditjen. Fakta tersebut dijadikan landasan oleh Ditjen untuk berbenah dan menginisiasi diri mereka melakukan perubahan. Implementasi semangat dimulai dari perbaikan organisasi, penambahan unit, menyusun kembali struktur kerja, serta menyusun SOP dan memperbaiki kualitas SDM. Dedi menerangkan, semua proses perbaikan itu harus dilakukan oleh SDM yang bagus dan baik. Sebagus atau secanggih apapun sistem yang dibangun DJP takkan berdampak besar jika tak dikerjakan oleh orang-orang yang bagus dalam bekerja dan berintegritas. SDM ini yang harus kita terus perbaiki, kata Dedi menjelaskan semangat dari reformasi pajak jilid kedua. Dari sisi organisasi, perubahan dimulai dari mengubah struktur, dari semula berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi. Setelah itu, DJP memperkenalkan kantor-kantor pelayanan berdasarkan segmentasi, mulai dari KPP WP besar atau LTO, KPP wajib pajak khusus, KPP Madya atau MTO, sampai KPP Pratama. Menjelang reformasi pajak jilid kedua, Presiden SBY meresmikan
KPP WP Besar Orang Pribadi pada 18 Maret 2009. Saat memasuki reformasi pajak jilid kedua, DJP hendak mengoptimalkan peran akun representatif di beberapa kantor operasional. Mereka bertugas menginformasikan peraturan perpajakan yang baru, serta mengawasi kepatuhan wajib pajak, kata Nufransa Wirasakti, staf ahli Menkeu bidang pengawasan pajak. Selain itu, kebutuhan untuk merekrut lebih banyak AR ternyata semakin mendesak karena data WP semakin banyak dan kompleks. Maka itulah butuh sistem yang bisa meningkatkan kemampuan, integritas, dan kualitas pelayanan para AR, serta pegawai DJP lainnya. Semangat perubahan hadir ketika terbentuknya Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, dan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur atau KIT SDA, kata Nufransa, yang akrab disapa Frans. 3 direktorat baru ditetapkan dalam Surat Edaran DJP nomor 1 tahun 2007. Boleh dibilang penambahan 3 direktorat ini menjadi awal atau tonggak pelaksanaan transformasi kelembagaan di lingkungan DJP. Direktorat Transformasi Bisnis mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dalam transformasi proses bisnis. Menurut Nufransa, Direktorat ini harus mendefinisikan proses bisnis yang dilaksanakan DJP ke dalam sub-sub proses yang tertuang dalam SOP. Ada berbagai jenis pelayanan dan pekerjaan yang ada DJP yang menghasilkan SOP, mulai dari SOP registrasi perpajakan, pelaporan, pembayaran, pengawasan, hingga SOP menghadapi komplain dari WP. Bahkan Nufransa melanjutkan, untuk beberapa jenis SOP masih ada turunannya lagi, misalnya SOP untuk menghadapi komplain WP masih diturunkan lagi menjadi SOP untuk menghadapi perbedaan besaran pajak dan SOP menghadapi komplain terkait pelayanan perpajakan. Barangkali tak mudah menghitung jumlah SOP di DJP, yang pasti jumlahnya ratusan. Mulai dari kegiatan organisasi, di level terkecil hingga SOP di level Direktorat Jenderal, kata Nufransa. Dengan SOP ini pula, menurut Nufransa, pegawai bisa mengukur beban pekerjaan mereka dan memudahkan mereka mencapai target pekerjaan. Jika terjadi kesalahan atau kegagalan, maka yang pertama kali akan dicek adalah kesesuaian pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan SOP yang sudah ditetapkan. Adanya SOP juga membantu pengawasan dan mencegah terjadinya fraud ataupun tindakan kecurangan lainnya. Manfaat lain dari SOP adalah memudahkan WP memonitor layanan yang diminta ke DJP. Selain kepastian waktu, SOP memberikan proses kerja yang terukur yang membuat penerima manfaat mendapat kepastian atas layanan yang diperolehnya. DJP juga memperkuat pengawasan internal yang juga dilaksanakan dalam periode reformasi pajak jilid kedua ini. DJP kini memiliki Direktorat KIT SDA yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan internal. Pada periode awal pembentukannya, fokus utama Direktorat KIT SDA adalah pengawasan terhadap pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengandung risiko terjadinya fraud. Semangat untuk berubah. DJP memiliki sistem dan proses bisnis yang terbilang kompleks. Selain membuat kebijakan, mereka juga memiliki fungsi melayani mulai dari konsultasi, menetapkan besaran pajak, menagih, memungut, serta melayani keberatan dan banding, dan pada akhirnya melakukan pengawasan terhadap WP. Dalam semua proses pelayanan dan pengawasan tersebut, inisiatif dimulai dari WP melakukan registrasi, mendapatkan nomor pokok wajib pajak, dan berdasarkan prinsip self-assessment, melaporkan SPT setiap tahun dan kemudian melakukan pembayaran. Tugas pajak akan mengecek SPT dan memberikan layanan komplain jika ada selisih atau keberatan. Kami di DJP melakukan pengecekan dan mengawasinya, memastikan semua proses tersebut berjalan sesuai SOP, kata Robert. Jika dalam proses pengawasan ada masalah, mereka akan melihat SOP untuk menjalankan prosedur selanjutnya. Kalau WP tidak sepakat dan keberatan, maka ada SOP pula untuk keberatan termasuk banding, kata Robert,
menceritakan kompleksitas proses bisnis di DJP di awal reformasi pajak jilid yang kedua. Perjalanan reformasi pajak di DJP yang penuh liku dan kompleks itu telah mendapatkan apresiasi dari orang nomor wahid di RI saat itu. Presiden SBY memberikan acungan jempol pada DJP ketika melihat reformasi yang dilakukan lembaga tersebut. Saat itu, Presiden SBY menyebut perubahan yang dilakukan DJP sebagai silent revolution. Iwan Juniardi, mantan Direktur Teknologi dan Informasi Perpajakan DJP menceritakan, modernisasi yang dilakukan DJP menjadi cikal bakal reformasi yang dikembangkan di lembaga dan instansi lain. Bangkitnya reformasi birokrasi itu inisiasinya dari DJP, dimulai dengan membentuk tim modernisasi. Catat itu Pak, kata Iwan. Reformasi pajak jilid kedua juga memiliki jargon DJP maju pasti. Jargon ini diluncurkan saat HUT RI ke-65 pada 2010 yang mengusung nilai-nilai organisasi berupa profesionalisme, integritas, teamwork, dan inovasi yang kemudian disingkat PASTI. Dengan jargon ini memberi semangat kepada setiap pegawai DJP yang akan melekat terus dan menjadi budaya kerja mereka. Digitalisasi layanan. Kecepatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sejak akhir dekade 90-an telah mengubah banyak ekosistem bisnis. Banyak pekerjaan di DJP yang bisa disubstitusi ke teknologi informasi yang memiliki kecepatan entry data dan pengolahan yang lebih baik dibandingkan pekerjaan manusia. Dan penyimpanan data yang sekarang sudah mencapai level tanpa batas melalui cloud computing. Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat memudahkan pegawai pajak memanggil atau retrieve data yang dibutuhkan, mengolahnya kembali, memadupadankan dengan data lain, dan menyimpannya kembali. Teknologi ini juga memungkinkan atasan atau siapapun yang memiliki kewenangan atas suatu data untuk melakukan monitoring dan pengawasan secara langsung. Tak hanya DJP, dunia usaha juga berubah seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Dampak disrupsi digital di dunia bisnis juga luar biasa. Salah satu yang sangat terlihat adalah hilangnya fungsi intermediasi dalam bisnis. Produsen kini bisa langsung menjangkau konsumen secara langsung. Orang-orang pribadi sekarang berbisnis tak perlu punya toko atau outlet. Transaksi tak lagi tatap muka. Bukti transaksi juga tak lagi memakai kertas. Perubahan pola bisnis ini juga mengubah pola dan perilaku pelaku bisnisnya, termasuk perubahan kebiasaan mereka melaporkan dan membayarkan kewajiban transaksi bisnisnya. Perubahan tren dunia usaha itu membuat DJP juga harus berbenah. Upaya penerjemahan atau define proses bisnis melalui SOP waktu itu membuat kesimpulan bahwa ada banyak proses bisnis yang perlu untuk diintegrasikan dan disempurnakan, kata Robert. Dalam menjawab perubahan yang mengarah ke digitalisasi itu, DJP juga membenahi sistemnya untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk digitalisasi. Alhasil, layanan yang mereka berikan dalam hal pajak sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam digitalisasi proses bisnis, kami mengelompokkan dalam 3 proses bisnis besar, yakni registration, payment, reporting, kata Robert. Sekitar tahun 2005, penerapan teknologi informasi dimulai dengan penerapan e-registration pajak. Penerapan e-registration ini memungkinkan perubahan data WP secara online. DJP juga mempermudah pendaftaran NPWP. Jika dulu WP hanya bisa mengurus NPWP di KPP, KP2KP, atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau via online, kini sudah bisa mengurusnya melalui pihak ketiga seperti notaris. Kami juga sedang menambah saluran pihak ketiga seperti perbankan, kata Robert. Meski sudah bisa mendaftar online, proses registrasi belumlah sempurna sebab WP masih harus melengkapi dan menyerahkan beberapa dokumen ke kantor pajak untuk keperluan verifikasi dan validasi. Kelemahan inilah yang kemudian terus disempurnakan. Selain itu, DJP mempersiapkan pula e-billing alias pembayaran pajak melalui sistem elektronik. Dengan e-billing ini, WP tak perlu lagi datang ke kantor pajak, cukup datang ke ATM atau ke bank untuk melakukan pembayaran. Sistem e-billing ini mulai berlaku pada 2013.
Pada masa-masa awal, sistem ini masih terbatas hanya untuk pajak penghasilan. Secara bertahap, DJP mengembangkan platform khusus untuk mendukung sistem e-billing ini, yakni pemanfaatan faktur pajak online atau surat setoran elektronik. Sistem yang dipersiapkan untuk SSE pajak ini terpisah dengan web pajak. Layanan ini berkembang karena selalu mendapatkan upgrade secara rutin, sehingga memungkinkan sistem ini memiliki versi 1, 2, 3, dan seterusnya. Layanan e-billing ini membawa dampak positif ke wajib pajak. Pertama, sistemnya lebih sederhana sehingga tak merepotkan mereka. Kedua, mengurangi human error yang sering pada pembayaran secara manual. Ketiga, karena digital, WP bisa memonitor status pembayaran pajaknya setiap saat. Keempat, waktu dan tenaga WP menjadi lebih hemat sehingga mereka bisa produktif meningkatkan transaksi. Kelima, e-billing juga lebih ramah lingkungan karena tidak lagi memakai kertas alias paperless. Semua faktur dan bukti pembayaran dikirim sebagai dokumen digital yang terverifikasi sehingga mengurangi jejak karbon. Aplikasi ini bisa diimplementasikan setelah adanya penerapan sistem modul penerimaan negara kedua, negara generasi kedua, atau NPGN G2 yang mulai dijalankan sejak 2007. DJP juga mengembangkan situs khusus untuk mendukung e-billing, sama halnya dengan situs yang digunakan untuk e-billing. E-filing juga sistem yang terpisah dari situs resmi DJP. Dengan e-filing, WP dan petugas pajak bisa menggunakannya di mana saja, kapanpun selama 24 jam, karena menggunakan sistem online, kata Khatib Basri, Menkeu 2013-2014. Pada era Khatib Basri inilah pelaporan pajak pertama dilakukan secara online, dari sebelumnya memakai Dropbox. Fasilitas e-filing pada 2013 ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem e-filing yang pertama kali diluncurkan pada Mei 2004 melalui keputusan DJP nomor Cap 88 PJ 2004. Saat itu, e-filing hanya dapat dilakukan melalui aplikasi milik penyedia jasa atau service provider. Pemanfaatannya pun masih minimal. Pemerintah kemudian membuat situs khusus untuk mendukung e-filing dan e-billing. Situs-situs ini terpisah dari situs resmi DJP. Pada 2014, DJP menyatukan semua layanan pelaporan dan pembayaran pajak di bawah satu sistem. Ditjen juga membuat situs DJP Online atau djponline.pajak.go.id sebagai pusat pelayanan SPT elektronik. Meski demikian, kehadiran e-billing dan e-filing tidak membuat DJP menghapus layanan manual. Masih ada fasilitas berupa e-form, yaitu paduan antara sistem luring dan daring. Masyarakat bisa mengisi formulir secara manual, kemudian mengunggah dan mengirimkannya lewat sistem filing online. Pada Maret 2018, DJP mencatat lebih dari 8,2 juta WP yang memanfaatkan e-filing. DJP juga mengumumkan rencana bahwa semua pelaporan pajak akan dilakukan secara daring. Untuk mengantisipasi lonjakan pengguna, DJP juga menambah kapasitas server DJP Online. Dari sisi WP, penggunaan e-filing bukan hanya untuk kemudahan, tetapi juga mendukung perekonomian dan bisnis. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam daftar tingkat Ease of Doing Business atau EODB, atau kemudahan berbisnis di dunia. Salah satu indikatornya adalah penggunaan teknologi untuk mempersingkat atau memperpendek birokrasi, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Salah satu dampak digitalisasi layanan DJP ini terlihat dalam proses dokumentasi pelaporan SPT dari para wajib pajak. Sebelum reformasi perpajakan jilid kedua, proses merekam dan mendokumentasikan SPT dilakukan di KPP, di mana WP melaporkan SPT. Jika ada 350 KPP, maka akan ada 350 bundel laporan SPT yang masuk ke DJP. Dengan banyaknya laporan, tentu ada proses penanganan yang berbeda-beda juga. Maka itu dalam reformasi pajak jilid kedua, prosesnya mulai diubah. Data SPT yang masuk direkam dulu oleh tim khusus. Mereka bekerja dengan standar dan keahlian yang sudah ditentukan. Inilah proses perbaikan pengelolaan data WP yang dilakukan oleh DJP.
Robert mengatakan proses perekaman SPT yang dulunya dilakukan di KPP memiliki resiko terjadinya kesalahan, sebab sistem yang ada di KPP tidak dilengkapi sistem kontrol dalam pendokumentasiannya. Bisa saja pegawai salah ketik angka Rp100.000 kemudian tertulis Rp10.000. Hilang 01 bisa berdampak besar, kata Robert. Dengan alasan inilah kemudian proses perekaman data SPT dilakukan unit khusus yang nanti dibahas dalam bab tersebut. Selain perubahan organisasi yang bekerja khusus untuk SPT, DJP secara bertahap juga merekam data SPT secara digital, termasuk mempersiapkan sistem digital untuk SPT yang kemudian bernama ISPT. Laporan resmi Bank Dunia tentang indeks EUDB juga mengangkat peringkat Indonesia pada 1 November 2017 dari urutan ke-91 ke posisi 72. Sistem pelaporan SPT DJP per Maret 2018 mencatat bahwa ada sekitar 1,83 juta WP di Indonesia yang menggunakan sistem manual. Tujuan jangka panjang pengembangan e-filing adalah memastikan bahwa sistem ini bisa diterapkan sepenuhnya. Tidak ada lagi yang masih manual. Jika dilihat dari sistem keamanan, pajak online dianggap lebih aman. Salah satu alasannya karena sistem pajak online didukung keberadaan EFIN atau Electronic Filing Identification Number. Dari sisi pengelolaan pajak, pengolahan data, dan dokumen perpajakan untuk tersentralisasi dan meminimalisasi terjadinya kesalahan. Pembentukan PPDDP, Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, berdiri pada 2007 melalui PMK. Organisasi berupa unit pelaksana teknis di bawah DJP ini bertugas mengolah data dan dokumen perpajakan. Tugas dan fungsinya adalah meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi, serta keamanan data dan dokumen perpajakan. Robert Pakpahan menjelaskan tugas PPDDP awalnya adalah mengambil alih tugas perekaman data SPT yang dulunya dikerjakan oleh setiap KPP. Di awal-awal bekerja, mereka mengumpulkan data seluruh SPT, kemudian mengolahnya dan mendokumentasikannya secara terstruktur. Mereka bekerja profesional sehingga datanya bisa kita lacak jika kita butuhkan, kata Robert. Elok kata proses perekaman data SPT jadi tersentralisasi, sehingga standar dan perlakuan atas data sama untuk semua WP. Selain melakukan pengelolaan data yang lebih baik, PPDP juga lebih efisien dalam bekerja. Yang menarik, pembentukan PPDDP ini bukan hasil rencana semalam, tetapi hasil renungan dan belajar ke negara lain. Robert menceritakan ada banyak negara yang memiliki sistem PPDDP, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Adapun tugas dari unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab ke Dirjen DJP ini antara lain pengumpulan, penerimaan, dan penyortiran dokumen perpajakan. Selain merekam dokumen serta data perpajakan, PPDDP juga melakukan pengarsipan, pemeliharaan data, dan melayani peminjaman dokumen perpajakan kepada unit dan organisasi di DJP. Di awal terbentuknya PPDDP, Robert Pakpahan menunjuk Hantriono Djoko Susilo menjadi pemimpin pertamanya dan berkantor di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Karena jangkauan terlalu banyak, kantor PPDDP di Jakarta itu hanya menangani perekaman data di wilayah Jawa saja. Selanjutnya, DJP membentuk dua unit serupa tetapi dengan nama berbeda, yakni Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di Makassar dan Jambi. Kalau PPDDP di Jakarta dipimpin oleh pejabat eselon 2B, kalau KPPDDP dipimpin oleh eselon 3B karena skalanya lebih kecil, kata Hantriono. Sama dengan PPDDP, KPPDDP dibina Direktur Data Informasi Perpajakan. Jika dulu perannya mengolah data SPT, sekarang lebih banyak mengolah dokumen perpajakan, dokumen registrasi, dan dokumen pemeriksaan. Sekarang fungsinya sedikit berubah, lebih banyak mengolah dokumen pajak karena sudah ada ISPT, ujar Hantriono. Hantriono menceritakan pada saat masih diisi petugas di KPP, banyak data yang kosong atau salah entry. Dari sisi kecepatan juga sama. PPDDP merampungkan pekerjaan lebih cepat.
Hasil dan penyimpanan data di PPDDP juga lebih terstruktur dan aman dibandingkan waktu di KPP. Ada barcode dan sistem yang diciptakan untuk melacak data atau informasi. Dalam menjalankan PPDDP ini, Hantriono juga telah menelurkan SOP khusus untuk anggotanya termasuk dirinya. Pembuatan SOP mulai dari pengemasan SPT yang datang ke KPP Pratama, sampai kemudian proses bongkar, scanning, label, sentra entry dokumen. Dalam semua proses perekaman data itu, Hantriono melibatkan pihak ketiga alias pegawai kontrak. Setelah data masuk ke sistem PPDDP, barulah data dikirimkan ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau SIDJP yang bisa diakses oleh organisasi pajak yang memiliki otorisasi saja. Sejalan dengan itu, Direktorat Transformasi Bisnis juga memperbaiki banyak proses bisnis di DJP, mulai dari mempersiapkan proses bisnis pendaftaran atau registrasi WP, kemudian memperkuat sistem TI-nya, menyiapkan proses bisnis, penghitungan pajak, serta memonitor pembayaran dan pelaporan juga dengan sistem TI. Tunjangan kinerja. Penguatan organisasi DJP juga mendapatkan dukungan dari sisi remunerasi. Pada 19 Mei 2015, Presiden Jokowi menaikkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan DJP. Nilai tunjangan kinerja ini mulai dari jutaan sampai yang tertinggi 117 juta. Tukin bisa mencapai 100% jika DJP berhasil mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Semakin tinggi perolehan pajak yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula tunjangan kinerjanya. Upaya DJP mendapatkan tunjangan kinerja bukanlah hal yang gampang. Banyak lika-liku yang harus mereka lewati dalam proses reformasi pajak. Amri Zaman, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP menceritakan, sebelum reformasi pajak kedua dilakukan, mereka sudah berulang kali meminta untuk kenaikan remunerasi. Alasannya antara lain karena tantangan dunia kerja, pegawai pajak yang sangat berisiko disuap atau menerima gratifikasi. Namun upaya untuk mendapatkan kenaikan gaji itu justru kandas saat diajukan ke Kemenkeu. Banyak cibiran yang diperolehnya jika ingin meningkatkan kesejahteraan pegawai DJP. Jadi waktu itu kita minta tunjangan tambahan, kita diketawain, kata Amri. Dedi menambahkan pemberian tukin dilakukan setelah mereka memperbaiki kualitas organisasi dan pengukuran beban kerja. Karena sudah memiliki alat untuk mengukur beban kerja, DJP juga bisa menilai kinerja pegawainya. Dengan demikian mereka bisa melakukan upgrade pegawai yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Dia atau pegawai memiliki hak untuk memperoleh tukin karena kinerjanya, kata Dedi. Justinus Prastowo saat menjadi Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, berpendapat pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai DJP dilakukan agar pegawai memiliki motivasi mengejar target pajak. Ada kekhawatiran bahwa remunerasi yang turun akan membuat pegawai DJP menjadi demotivasi. 2 tahun berlaku, kebijakan tukin ini direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017 tentang tukin pegawai di lingkungan Dirjen Pajak. Menurut aturan ini, pemberian tukin mempertimbangkan hasil pencapaian kinerja organisasi dan pencapaian kinerja pegawai. Kiprah para frontrunner. Komitmen menuju era perpajakan yang lebih baik terus bergulir kencang di DJP. Pada 2010, DJP yang saat itu dijabat oleh Muhammad Ciptarjo mengumumkan pemberian hukuman kepada 500 pegawai pajak. Dampak pemberian hukuman itu diklaim menghemat 4,45 miliar dana remunerasi yang tidak dibayarkan kepada pegawai yang terkena sanksi. Pemberian hukuman banyak mendapat apresiasi dari publik, namun tak mungkin DJP terus-menerus mencari kesalahan pegawainya dan kemudian memberikan hukuman. Agar pelanggaran tidak terjadi lagi, DJP juga berbenah meningkatkan kualitas SDM-nya. Mereka yang paling menentukan sukses atau tidaknya reformasi, kata Luki Alfirman, mantan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Subdirektorat Manajemen Transformasi pada Dirjen Pajak.
Bagi Lucky, reformasi perpajakan baru bisa berjalan jika SDM yang mau berubah bersedia mengambil peran menghadapi perubahan tersebut. Dari analisa Lucky, awal-awal reformasi pajak jilid kedua dilakukan, tak banyak SDM di DJP yang mendukung perubahan. Benson Ong, Senior Advisor Australian Taxation Office, mengatakan melakukan reformasi perpajakan khususnya di organisasi sulit dilakukan karena pola atau budaya kerja dipertahankan terlalu lama. Mengubah budaya organisasi yang sudah ada sejak lama sangat sulit dan itu harus kita hindari. Itulah kesulitannya, kata Benson. Benson juga sepakat dengan Lucky bahwa untuk mengubah sebuah organisasi harus dimulai dari manusianya dulu. Dalam hitungan Lucky, hanya ada sekitar 20% SDM